Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aprina Yunita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel aku agar lebih berkembang. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, apakah masih semangat untuk belajar SKB? Pada video-video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang beberapa materi-materi SKB kesehatan secara umum. Pada video satu kali ini, saya akan membahas tentang jabatan fungsional perawat. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya mohon untuk bantu dengan cara tekan subscribe dan nyalakan notifikasi di bawah, serta bagikan ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Teman-teman yang baru gabung juga di channel ini, silahkan lihat video-video saya sebelumnya supaya tidak ketinggalan tentang materi dan kisi-kisi SKB serta FR dari teman-teman yang telah lulus pada tahun 2017 dan 2018. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Jenis jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, C. Perawat penyelia, D. A dan B benar, E. Benar semua. Ya, jawabannya adalah E. Benar semua. Soal yang kedua, jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu kecuali A. Perawat ahli pertama, B. Perawat ahli muda, C. Perawat ahli mahir, D. Perawat ahli madya, E. Perawat ahli utama. Ya, jawabannya adalah C. Perawat ahli mahir. Kita simak penjelasan sebagai berikut. Jadi teman-teman, perawat itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu kategori keterampilan, yang kedua adalah kategori keahlian. Kategori keterampilan ini terdiri dari perawat terampil, perawat mahir, perawat penyelia. Sedangkan kategori keahlian terdiri dari perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Lanjut ke soal yang ketiga. Rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya disebut A. Perawat, B. Asuhan keperawatan, C. Pelayanan keperawatan, D. Fasilitas pelayanan, E. Sasaran kinerja perawat. Ya, jawabannya adalah B. Asuhan keperawatan. Kita lihat di materi sebagai berikut. Yang disebut dengan keperawatan adalah kegiatan memberikan asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Sedangkan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Kita lanjut ke soal yang keempat. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional perawat dilakukan melalui pengangkatan A. Pengangkatan pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, C. Promosi, D. Benar semua. Ya, jawabannya adalah D. Benar semua. Lihat di sini terdapat pada pasal 13, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional perawat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Kita lanjut ke soal yang kelima. Melakukan pengkajian dasar pada individu termasuk ke dalam uraian tugas perawat A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, C. Perawat penyelia, D. Perawat ahli pertama, E. Perawat ahli muda. Ya, jawabannya adalah A. Perawat terampil. Kita lihat di sini uraian kegiatan sesuai dengan jabatan, jenjang jabatan. Pasal 8 dapat kita lihat di sini perawat terampil. Kegiatannya meliputi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu,
melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, dan lain-lain. Jadi teman-teman, semakin rendah jabatan fungsional perawat, biasanya kegiatan yang dia lakukan itu semakin mudah, sedangkan semakin rumit kegiatan, biasanya jabatan fungsional perawat yang melakukan juga semakin tinggi. Jadi begitu ya untuk memberikan kesimpulannya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, D. Sehat jasmani dan rohani, E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 5 tahun terakhir. Ya, jawabannya adalah E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam tahun terakhir. Kita lihat ke pasal 15. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah D3 keperawatan bagi jabatan fungsional perawat keterampilan, atau berijazah paling rendah nurse bagi jabatan fungsional perawat kategori keahlian. E. Memiliki surat tanda registrasi atau STR. F. Mengikuti dan lulus uji kompetensi. G. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Target kinerja dalam jabatan fungsional perawat terdiri atas A. Kinerja utama dan kinerja tambahan, B. Kinerja utama dan angka kredit, C. Kinerja utama dan kinerja selingan, D. Kinerja pertama dan kinerja kedua, E. Kinerja awal dan kinerja lanjutan. Ya, jawabannya adalah A. Kinerja utama dan kinerja tambahan. Kita lihat di penjelasan. Pada pasal 25 dapat kita lihat target kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 2 terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Sebelum saya lanjut ke soal yang berikutnya, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman. Ada dua jenis angka kredit di sini. Ada jenisnya target angka kredit, itu digunakan jikalau kita mau naik pangkat. Yang kedua yaitu angka kredit pemeliharaan, itu kita gunakan jika kita mau naik pangkat tapi belum ada lowongan. Jadi di sini juga terbagi lagi, nanti ada pembagian angka kreditnya. Ya, kita lanjut ke soal, nanti saya jelaskan. Soal yang ke-8. Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 27 bagi perawat terampil setiap tahun ditetapkan paling sedikit A4, B5, C10, D12,5, E25. Yang di sini yang ditanyakan adalah angka kredit perawat terampil minimal. Ya, jadi jawabannya adalah B5. Yang ke-9. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bagi perawat ahli pertama setiap tahun ditetapkan paling sedikit A10, B12,5, C25, D37,5, E50. Ya, jawabannya adalah B12,5. Soal yang ke-10. Perawat ahli muda yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit A10, B20, C25, D30, E35. Ya, jawabannya adalah B20. Kita lihat ke penjelasan dari soal 8, 9, dan 10. Di sini dapat kita lihat teman-teman seperti yang saya jelaskan sebelumnya, angka kredit itu terbagi menjadi dua, yaitu target angka kredit yang kita gunakan kalau mau naik pangkat dan angka kredit pemeliharaan itu kita gunakan
kalau seandainya kita mau naik pangkat tetapi belum ada lowongan. Ya, di sini target angka kredit tadi itu kita gunakan untuk kenaikan pangkat ya. Jadi kita bagi dua, di sini ada kategori keterampilan, ada kategori keahlian. Kategori keterampilan itu perawat terampil itu 5, perawat mahir 12,5, perawat penyelia 25. Kategori keahlian, ahli pertama 12,5, ahli muda 25, ahli madya 37,5, ahli utama 50. Jadi untuk teman-teman supaya mudah mengingat, di sini saya sejajarkan perawat dan perawat ahli pertama. Di sini kita tarik garis lurus, dapat kita lihat pertambahan angka kreditnya yaitu 12,5. Ini supaya teman-teman untuk mudah mengingat. Kemudian juga di sini saya juga supaya teman-teman untuk mudah mengingat juga kategori keahlian supaya tidak terbalik-balik dari yang terendah ke yang tinggi, kita gunakan AP, AMU, AMA, AU. Oke, kita ulangi. AP, AMU, AMA, AU. Oke, paham ya? Kemudian yang berikutnya yaitu angka kredit pemeliharaan. Di sini tadi kegunaan dari angka kredit pemeliharaan ini kita gunakan pada saat kita ingin naik pangkat tetapi belum ada lowongan yang tersedia. Jadi kita harus mendapatkan angka kredit minimal itu untuk kategori perawat keterampilan, perawat terampil yaitu 4, perawat mahir 10, perawat penyelia yaitu 10 mentok. Di sini tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi dari ini untuk kategori keterampilan. Yang berikutnya yaitu kategori keahlian. Itu ada perawat ahli pertama 10, perawat ahli muda 20, perawat ahli madya 30, perawat ahli utama 25. Ini sudah mentok karena tidak ada lagi jenjang yang lebih tinggi dari ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang ke-11. Dalam kegiatan pengembangan profesi dan jenjang jabatan fungsional perawat di bawah ini yang memiliki poin tertinggi adalah A. Membuat karya tulis dalam bentuk buku. B. Membuat karya tulis dalam bentuk majalah. C. Menerjemahkan dalam bentuk buku. D. Menerjemahkan karya tulis dalam bentuk majalah. E. Membuat karya tulis dalam bentuk buku internasional yang diterbitkan internasional. Ya, jawabannya adalah E. Membuat karya tulis dalam bentuk buku internasional yang diterbitkan internasional. Dan E ini merupakan kegiatan pengembangan profesi dan jenjang jabatan fungsional perawat yang memiliki poin tertinggi yaitu 20. Jadi teman-teman, untuk soal yang kegiatan pengembangan profesi ini semakin rumit kegiatan yang kita lakukan, biasanya poinnya akan semakin tinggi, sementara semakin mudah kegiatan yang kita lakukan tersebut, biasanya angka kreditnya semakin rendah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan tekan notifikasi di bawah, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar kita sama-sama mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, kita lanjut ke soal yang ke-12. Perawat diberhentikan dari jabatannya apabila kecuali A. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional perawat. B. Diberhentikan sementara sebagai PNS. C. Menjalani cuti di luar tanggung jawab negara. D. Menjalani tugas belajar kurang dari 6 bulan. E. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Ya, jawabannya adalah D. Menjalani tugas belajar kurang dari 6 bulan. Jawaban yang benar adalah menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk tonton video-video saya sebelumnya. Di situ ada beberapa video yang telah saya rangkum dari materi berdasarkan kisi-kisi SKB kesehatan secara umum. Kemudian juga teman-teman
Di channel ini teman-teman akan disajikan dengan materi-materi agar lebih mudah mengingat. Karena di dalam pembuatan video ini saya telah meringkas beberapa materi dan saya rangkum menjadi topik yang mudah diingat, seperti jabatan fungsional perawat tadi dikategorikan sebagai keterampilan dan keahlian, kemudian juga angka kreditnya. Saya buatkan supaya teman-teman lebih mudah memahami. Teman yang ingin belajar lebih banyak tentang jabatan fungsional perawat, teman-teman dapat buka di Permenkes nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Sebelum saya tutup video ini, bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel SKB keperawatan, di sini saya ajak teman-teman untuk gabung di bimbel SKB Kanduru gelombang 3. Ya, untuk infonya teman-teman dapat dilihat di bawah ini. Materinya seperti apa, belajarnya seperti apa. Nah, di sini saya perlihatkan belajarnya online dari Senin sampai Kamis. Hari Jumatnya kita try out online, kemudian disediakan materi, kemudian pembahasan soal, diberikan tips dan trik. Kemudian tersedia juga kelas pagi dan sore. Jadi teman-teman bisa pilih mau belajar pagi atau sore. Jika teman-teman berminat, silahkan teman-teman hubungi ke nomor WA atau Telegram sebagai berikut. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dalam penyampaiannya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jikalau ada penyampaian saya juga yang salah, saya mohon kepada teman untuk ingatkan saya, komen di bawah ya. Jikalau teman-teman mau dibuatkan video apa, juga komen di bawah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.